Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Anggrani Putri dengan NIM 55141920. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 4 tentang bangunan bentang lebar. Identifikasi proyek. Apa sih definisi dari bangunan bentang lebar itu sendiri? Bentang lebar bangunan yaitu struktur yang mempunyai kemungkinan penggunaan ruang bebas kolom dengan panjang dan selebar mungkin. Jenis struktur ini memiliki ciri khusus yaitu pada area yang digunakan berbentuk tanpa ruang sekat. Lalu apa sih definisi bangunan auditorium itu? Auditorium merupakan sebuah ruangan atau bangunan besar yang bisa menampung banyak orang dan berfungsi sebagai tempat pertemuan, pertunjukan seni, wisuda, kuliah umum, dan lain sebagainya. Gedung auditorium ini bisa digunakan sebagai gedung serbaguna. Lalu apa sih struktur lipat itu? Struktur lipat adalah bentuk yang terjadi pada lipatan bidang-bidang datar di mana kekakuan dan kekuatannya terletak pada keseluruhan bentuk itu sendiri. Bentuk lipatan ini mempunyai kekakuan yang lebih dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang datar dengan luas yang sama dan bahan yang sama pula. Selanjutnya yaitu objek perancangan auditorium. Tujuan perancangan. Tujuan saya membuat perancangan ini yaitu menghadirkan suatu objek rancangan yang dapat mewadahi keperluan dalam pendidikan maupun kesenian untuk masyarakat penggunanya. Menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan maupun kegiatan aktivitas para pengunjung. Merancang auditorium dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan kenyamanan para pengunjung. Rumusan masalah yaitu bagaimana merancang auditorium agar mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Lalu di sini ada pembahasan mengenai KDB, KLB, dan KDH. KDB, koefisien dasar bangunan, adalah angka presentasi bangunan perbandingan luas seluruh lantai dasar bangunan, gedung, dan luas lahan atau tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang rencana, tata ruang bangunan, dan lingkungan. KDB di sini sesuai ketentuan pada RT RW Kota Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 60% kali dengan luas lahan yaitu sebesar 38,800 meter persegi. Mendapatkan hasil 23.280 meter persegi. Lalu selanjutnya KLB, koefisien luas bangunan. Pada RT RW Provinsi Gorontalo KLB yang didapatkan itu sebesar 1,2 dikali dengan luas lahan, yaitu mendapatkan luasan sebesar 46.560 meter persegi. Koefisien dasar hijau atau KDH adalah rangka presentasi perbandingan antara luas seluruh ruangan terbuka di luar bangunan gedung. KDH di sini mendapatkan 20% dikali dengan luas lahan 38.800 meter persegi sama dengan 7.760 meter persegi. Lalu di sini saya mengambil studi banding dari gedung Chettinad Health City Auditorium yang dibuat oleh arsitek Morphogenesis yang terletak di India dengan luas bangunan 5.518 meter persegi yang berdiri tahun 2010. Di sini saya melihat bagaimana cara desain dari si arsitek dengan mempermainkan dinding-dinding sehingga dinding-dinding tersebut memiliki pola geometris 3 dimensi. Lalu selanjutnya pada studi banding Municipal Auditorium of Teulada yang dibuat oleh arsitek Francisco Mongado. Yang letak bangunannya terletak di Spanyol dengan luas wilayah 5.100 meter persegi. Tahun berdirinya itu pada tahun 2011. Yang dimana desain ini menyesuaikan dengan topografi alami. Membuat auditorium turun ke arah barat daya dan mendapatkan area akses utama di tepi timur laut dan tenggara situs. Selanjutnya, data existing atau lokasi site. Lokasi site saya mengambil di negara Indonesia, yang tepatnya berada di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo, yaitu berada di Kabupaten Bone Bolango, yang lebih tepatnya berada di Jalan Profesor Dr. B.J. Habibie, Kecamatan Tilangkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Tepatnya berada di depan Universitas Negeri Gorontalo, Kampus 4. Luas tapak sebesar 3,88 hektar.
Dengan batasan tapak yang dekat dengan pemukiman penduduk, bangunan auditorium ini harus memiliki kedap suara yang maksimal agar tidak mengganggu masyarakat. Data existing batas tapak. Batas tapak bagian utara, yaitu berbatasan dengan Universitas Negeri Gorontalo, lalu bagian timur berbatasan dengan pemukiman warga. Begitu juga dengan bagian barat yang berbatasan dengan Kos Listi 2. Lalu bagian selatan berbatasan dengan lahan kosong. Lalu sirkulasi site. Pada tanda yang berwarna pink, jalan berwarna merah muda ini merupakan jalan raya dua arah yang bisa dilewati oleh kendaraan besar yang mulai dari roda 2 sampai roda 6. Ukuran jalan pun sebesar 6 meter untuk dua arah tersebut. Lalu pada arah yang diberi warna biru, merupakan jalan dua arah juga, namun jika dilewati oleh kendaraan-kendaraan beroda 4 atau beroda besar atau kendaraan besar, maka jalan ini akan menjadi satu arah karena lebar dari jalan tersebut ini kurang. Lalu pada jalan yang diberi warna merah, yaitu merupakan jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh manusia. Sedangkan untuk kendaraan hanya dimemuat untuk kendaraan roda dua saja. Lalu selanjutnya data existing, drainase, dan sirkulasi. Di sekitar tapak terdapat saluran drainase terbuka sehingga dapat dimanfaatkan untuk saluran dari dalam tapak keluar tapak. Tepatnya berada di bagian sisi barat tapak. Lalu tentang sirkulasi dan utilitas. Karena dekat dengan kawasan pemukiman sekitar tapak ini, terdapat tiang listrik dan telepon yang dapat disambungkan ke dalam tapak. Selain itu, pada jalan raya pun memiliki lampu jalan. Dapat dilihat ada data existing yang sudah saya taruh. Lalu selanjutnya adalah klimatologi. Intensitas cahaya matahari. Pada pukul 5, dapat terlihat pada foto keterangan di mana matahari mulai terbit dan memberikan cahaya matahari bagian sisi timur tapak. Lalu pada matahari tinggi terletak pada pukul jam 12:10, lalu matahari terbenam pada pukul 17:35. Lalu arah angin, rata-rata kecepatan arah angin per jam di Gorontalo mengalami bervariasi musiman signifikan sepanjang tahun. Dan juga arah angin per jam rata-rata yang dominan di Gorontalo bervariasi sepanjang tahun. Angin lebih sering bertiup selama 6,3 bulan dari presentasi 91%. Lalu analisis tapak lokasi site. Yang di mana tapak ini berada di Jalan B.J. Habibie, Kecamatan Tulang Kabila, Kabupaten Bone Bolang, yang terletak di depan persis di kampus Universitas Negeri Gorontalo dan juga dekat di pemukiman. Potensi ini yaitu dengan berdekatannya dengan Universitas Negeri Gorontalo, kebetulan belum memiliki gedung auditoriumnya, jadi cocok untuk pembangunannya. Lalu kendalanya, lokasi ini berdekatan dengan lokasi pemukiman. Solusi yaitu menciptakan bangunan yang nyaman bagi penggunanya dan menjaga tapak agar dengan pemukiman sekitarnya agar tercegah dari masalah yang bisa saja terjadi di masa depan. Lalu orientasi tapak, di mana orientasi tapak ini salah satu aksesnya hanya berada di jalan utara. Lalu dengan memberikan solusi yaitu memberikan pembatas tapak yang menjadikan sebuah eksterior yang lebih nyaman dilihat. Lalu pada bagian kebisingan. Lokasi tapak berada di dekat jalan raya universitas, bahkan di bagian pemukiman. Memiliki kendala, yaitu dekat dengan pemukiman, jadi bisa saja tapak mengalami kebisingan tingkat tinggi ataupun sedang. Solusinya kita harus membuat tapak itu lebih kedap suara. Sebagai material yang didukung dengan material-material pendukung sehingga suara tersebut tidak akan masuk ke dalam tapak ataupun keluar tapak. Arah angin. Arah angin di lokasi yang bertiup dari lokasi ini yaitu lebih sering dari selatan ke utara. Kendalanya arah angin yang berhembus tidak terarah dalam tapak. Solusinya, setiap bagian sisi tapak tidak ada vegetasi yang saling berdempetan yang bisa menghalangi masuknya angin sejuk yang datang. Lalu sirkulasi. Sayangnya pada data yang ada,
jalur sirkulasi yang bisa masuk ke dalam tapak hanya ada pada jalur di sisi utara. Kendalanya tidak adanya jalur keluar selain jalan utama tersebut sebagai pintu masuk ke dalam tapak. Solusinya kita harus membuat jalan baru sebagai jalan keluar yang dapat dihubungkan dengan jalan utama. Lalu aksesibilitas kendaraan. Lokasi tapak hanya memiliki jalan utama, seperti yang dikatakan tadi. Lalu kendalanya di sisi barat hanya memiliki selebar 2-3 meter, jadi kurang untuk dijadikan sebagai jalur keluar yang menyebabkan macet. Jadi pada bagian sisi barat, lebar jalannya hanya sebesar 2-3 meter. Solusinya kita harus menambahkan lebar dari jalan tersebut sehingga bisa mencapai sebagai jalan raya untuk keluar dari tapak. Selanjutnya yaitu aksesibilitas pejalan kaki. Lokasi tapak tersebut hanya memiliki satu jalur untuk mengakses tapak, yaitu pada bagian utara. Solusinya ditambahkan jalur pejalan kaki di dalam tapak serta menggunakan pengguna difabel entah dari luar tapak ke dalam ataupun ke gedung auditorium. Konsep tapak sirkulasi. Sirkulasi pedestrian di dalam site terdapat sirkulasi parkir, terdapat juga sirkulasi pedestriannya di mana di dalam site keterangan berwarna kuning digunakan sebagai jalur pedestrian utama. Lalu sirkulasi parkir menggunakan parkiran di bawah bangunan atau basement agar tidak terlihat berantakan jika dilihat dari atas site. Kendaraan yang bisa masuk ke dalam tapak yaitu berupa motor, bentor, mobil, bus, ataupun mobil pemadam kebakaran. Konsep tapak utilitas. Tujuan utilitas untuk mendapatkan sistem kelengkapan bangunan yang sesuai dan dapat membantu kelancaran aktivitas dalam kawasan. Di sini dijelaskan bagaimana sistem elektrikal utilitas yang dimulai dari PLN sampai PLN, lalu masuk ke dalam main panel hingga sampai ke lampu dan AC. Lalu sistem jaringan air bersih yang dimana dimulai dari pump ataupun air hujan dan berakhir pada fire protection dan unit bangunan. Begitu juga dari sistem jaringan air kotor yang dari air kotor atau dari air bekas. Ada pula sistem pencegahan kebakaran yang dimana ada 3 proses yaitu input, processing, dan output. Selanjutnya konsep tapak tata landscape. Tujuannya untuk mendapatkan pola penataan pada ruang luar yang nyaman dan mendukung fungsi bangunan dari lingkungan dan gedung auditorium. Dasar pertimbangan yaitu kondisi existing vegetasi pada tapak, karakteristik taman, kesatuan dan lingkungan dan pemanfaatan potensi yang tapak, kondisi iklim cuaca, fungsi gedung. Kriteria yaitu taman, penerangan, pola landscape, perkerasan, dan elemen ruang luar. Nah, di sini ada kriteria tanaman yang akan digunakan, yaitu pohon pucuk merah yang berbentuk seperti ini berfungsi sebagai penghias. Lalu ada juga flamboyan berfungsi sebagai peneduh, morning glory sebagai fungsi sebagai penghias, rumput zosia sebagai penghias, gelodokan tiang sebagai penghias. Lalu di sini juga ada perkerasan seperti paving block, lalu ada lampu taman, lampu jalan sebagai penunjang pengendara, dan juga drainase tertutup. Lalu ada program ruang data aktivitas. Di sini adalah merupakan tabel data pelaku aktivitas dan jenis aktivitas yang dari para pengunjung, pengelola, dan juga narasumber. Yang pengunjung dari datang, memarkirkan kendaraan, masuk ke dalam bangunan, ke lobi, melakukan kegiatan, makan, ibadah, buang air, selesai kegiatan, keluar gedung, ke parkiran, pulang. Pengelola dari datang, melakukan beberapa kegiatan seperti mengontrol segala audio dan video, berjaga-jaga, sampai dengan kegiatan selesai lalu pulang. Narasumber datang, menuju ruang tunggu, lalu ke stage, beberapa kegiatan foto-foto, keluar gedung, lalu pulang. Nah, ini adalah merupakan site plan saya. Dapat dilihat ini adalah gedung dari auditorium, lalu ini area parkir, lalu ini adalah area
penunjang side plan seperti taman dan pohon-pohon lampu jalan. Lalu ini adalah tampak depan dari kawasan. Lalu ini tampak kirinya, terlihat dari jalur keluar. Lalu ini ada tampak belakang yang hanya terlihat bangunan. Lalu ini tampak kanannya. Dan ini adalah perspektif yang diambil dari sudut kiri. Lalu ini adalah perspektif yang dimana diambil dari sudut bagian sebelah utara. Lalu ini juga perspektif yang diambil dari dekat parkiran. Ini perspektifnya memperlihatkan bagaimana bentuk atap dari gedung auditorium ini. Ini perspektif secara keseluruhan. Dan ini adalah salah satu eksterior yang ada pada kawasan ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke mata kuliah struktur konstruksi bangunan 4. Di sini adalah block plan dari lahan saya. Lalu ini adalah denah yang dimana terdapat ruang-ruang pendukung, lalu ruang bentang lebarnya. Lalu ini ada tampak depan dari bangunan, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang dari bangunan. Ini adalah rencana kolom. Rencana kolom yang saya gunakan itu ada 3 jenis, yaitu kolom utama ada 2, yaitu kolom yang berukuran 30 x 30 dan juga kolom yang berukuran 60 x 60 yang digunakan pada ruang bentang lebar. Sedangkan 30 x 30 pada ruangan yang pendukung. Selanjutnya ada juga terdapat kolom praktis yang berukuran 15 x 15 cm. Ini adalah potongan fondasi telapak. Ini adalah detail fondasi telapaknya. Ini adalah detail dari kolom tipe balok dan juga sloof. Nah, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.